Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Pelapor yakni Sarinten warga Kersoharjo, Kecamatan Genengawi, salah satu nasabah BPR Utomo Widodo, melaporkan SS selaku Direktur Utama BPR Utama Widodo ke polisi. Korban mengaku awalnya dirinya meminjam uang ke terlapor SS sebesar 30 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun oleh terlapor, jaminan itu dipindah tangankan ke PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Utomo Widodo untuk dicarikan pinjaman lagi sebesar 290 juta rupiah tanpa seizin dirinya. Pihaknya juga sempat dimintai tanda tangan oleh terlapor. Karena dikira untuk persyaratan pinjaman sebesar 30 juta rupiah tadi, maka korban tanda tangan. Menurutnya, pinjaman uang tersebut sejak tahun 2017 yang lalu dalam tempo 3 tahun. Akan tetapi diminta tanda tangan tersebut pada tahun 2019 tetapi dengan brosur kosongan. Pihaknya baru mengetahui jika sertifikat yang dijaminkan tersebut dipindah tangankan pada 2021 ini ketika ada petugas dari BPR Utomo Widodo yang mendatangi rumahnya untuk memberitahukan kepadanya bahwa terlapor SS memakai sertifikatnya jika dimasukkan ke bank dan ternyata mengalami kemacetan dalam pembayaran selama 4 bulan. Langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya melaporkan ke pihak kepolisian karena sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan mencoba untuk datang ke rumah tetapi tidak ada. Itu saya utang pribadi di rumah Ibu Suci sebesar 30 juta. Terus sama Bu Cici dipindah tangankan ke BPR sebesar 290 juta tanpa seizin saya. Tahu-tahu disuruh tanda tangan, saya kira kan untuk persyaratan yang 30 juta itu tadi. Nggak taunya dimasukkan di bank BPR itu tadi. Pinjaman saya di rumah niku tahun 2017. 2017. Iya. Dan itu dikasih tempo berapa tahun untuk 3 tahun. 3 tahun untuk pelunasan. Iya. Saya dimintai tanda tangan sama Bu Cici 2019. 2019. Iya. Itu tidak ada penyebutan untuk sertifikat ada. Tanda tangan aja, cuma kan brosur kosongan. Alasannya digunakan untuk apa surat tanda tangan itu? Ya nggak tahu, saya juga Ibu tadi saya kira ya itu tadi. Saya kira untuk persyaratan yang 30 juta itu tadi, namanya kita ya Mas Butaya kan uang cilik ki utang kan sementing per bulan aku bayar ya wes ngono lho Mas. Oh, gitu. Oke. Bu, setelah sertifikat dengan jaminan sertifikat itu pindah tangan itu sekitar tahun berapa, Bu? 2019. 2019 itu ya. Jenengan sendiri ada tagihan dari pihak BPR mengetahui sertifikat jenengan pindah ke BPR itu kapan? Tahun 2021. Itu seperti apa awalnya? Ya orang BPR ke rumah ngasih tahu itu bahwa Bu Cici pakai sertifikat saya untuk apa udah dimasukkan di bank, tahu-tahu kan gitu. Terus memang terjadi macet gitu? Iya, karena bulan? macet berapa bulan ya Mas, aku macetnya kan juga ngerti 4 bulan apa 5 bulan kita kan nggak tahu. Tapi sampai datang ke rumah jenengan? Iya, tahu kan orang BPR masuk di tempatku itu toh. Terus ini langkah yang jenengan ambil, laporan ke pihak kepolisian? Iya, untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kan sempat konfirmasi sama Bu Cici belum, Bu? Nggak bisa dihubungi ya Mas, sama sekali putus, nggak bisa dihubungi. Setelah jenengan didatangi oleh pihak BPR itu nggak bisa dihubungi? Pernah nyari ke rumahnya? Pernah, selesai didatangi orang BPR itu masih bisa komunikasi 2 kali Mas Andi saya. Yaitu kan takbel katanya minggu ini nanti diselesaikan. Nah, terus minggu ini takbel lagi kan belum diselesaikan, terus katanya minggu depan selesai. Minggu depan udah 2 minggu putus komunikasi sampai sekarang. Terpisah, Faisal, kuasa hukum dari PT BPR Utomo Widodo menuturkan bahwa sejak 2 bulan terakhir sudah menganalisa yang sudah diperbuat oleh Direktur Utama PT BPR Utomo Widodo atas nama SS, bahwasanya banyak nasabah yang apa saja dijaminkan ke bank tersebut selalu di markup. Terlebih sejak beberapa bulan terakhir, yang bersangkutan yakni SS selaku Direktur Utama PT BPR Utomo Widodo juga tidak pernah ada di kantor. Jadi gini, saya selaku kuasa hukum dari BPR Widodo Utama, saya dan Pak Yul Cakra
sudah 2 bulan yang lalu kami menganalisa bahwa apa yang telah diperbuat oleh Direktur Umum, yaitu Mbak Cici panggilannya, yang jelas setelah kami telusuri memang banyak para nasabah atau khususnya apa yang menjadi jaminan pada bank itu selalu di markup sama Bu Cici. Makanya ada beberapa korban yang sudah lapor ke Polres. Mungkin nanti saya yakin semua yang merasa tertipu, saya selaku kuasa hukum berharap untuk melaporkan Mbak Cici. Dan saya juga berharap khususnya untuk Polres melalui Pak Kapolres dan Pak Kasatgaskrim untuk segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang penipuan yang dilakukan oleh Bu Cici, sehingga Bu Cici bisa ketangkep dan masalah menjadi jelas, karena sangat merugikan masyarakat, khususnya bagi yang kredit itu tidak sesuai dengan nilai yang diterima. Yang diterima itu cuma X rupiah, padahal pinjamannya di bank ternyata X plus, jadi lebih. Itu membuat masyarakat khususnya juga resah. Kami selaku kuasa hukum ingin menunjukkan dulu apakah benar bahwa Mbak Cici itu melakukan penipuan terhadap para nasabah tadi. Kan harus dibuktikan dulu. Jadi selaku kuasa hukum saya juga berpikir jangan-jangan nanti yang kredit pun juga bermain mata dengan Bu Cici kan bisa. Makanya saya sarankan bagi yang merasa ditipu oleh Bu Cici ya segera lapor, sehingga nanti masalah menjadi jelas, Bu Cici ketangkep, proses hukum berjalan, perbankannya juga lancar. Yang jelas saya selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa untuk BPR Widodo sendiri tidak ada masalah sebenarnya. Hanya permasalahannya adalah Cici ini benar-benar sangat meresahkan bank sendiri, karena banyak yang komplain bahwa dia kreditnya cuma sekian tapi di-up-kan menjadi sekian gitu. Mungkin Pak, itu Mas. Kalau status Bu Cici sendiri di BPR itu sebagai apa, Bu? Direktur Utama. Sampai sekarang atau? Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Dia sekarang kan tidak pernah masuk, sudah 4 bulan ini. Mulai 4 bulan terakhir. Nah, ya? Cuma kita sendiri kalau hanya saya seorang pengacara mencari Mbak Cici kan tidak ada kompetensinya. Artinya kan harus melalui aparat penegak hukum, yaitu siapa ya? Kepolisian. Faisal juga meminta siapa saja yang merasa tertipu tersebut sebagai kuasa hukum berharap dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.